Ibu pergi ke gunung untuk mencari obat dan menemukan jamur besar berwarna-warni. Ibu berpikir bahwa makan sesuatu yang mirip dengan tubuh akan menyehatkan. Jadi, dia berencana membawa pulang untuk ayah agar tubuhnya lebih kuat. Saat ibu mengayunkan sabit ke arah jamur itu tiba-tiba berubah menjadi manusia dan berkata, "Aku telah hidup selama 1000 tahun. Ini bukan hal yang mudah. Jika kau melepaskanku, aku akan membuat keluargamu bisa makan jamur setiap hari." Mendengar itu, amarah ibu pun muncul. "Kau ingin aku melepaskanmu, tapi kau malah mengutuk keluargaku untuk makan jamur setiap hari." Setelah berkata begitu, ibu langsung mengayunkan pisaunya dan membelahnya menjadi 2. Pada saat itu, seekor harimau putih tiba-tiba keluar dari dalam perut jamur. Kemudian, seperti manusia, ia membungkuk kepada ibu. Lalu, ia berbalik dan menghilang ke dalam gunung. Ibu tertegun melihat kejadian di depan matanya. Lalu, ia segera memasukkan jamur berwarna-warni itu ke dalam keranjang. Dengan tergesa-gesa, ia pulang dan menyuruh ayah memakannya. Setelah memakannya, ayah dan ibu bercocok tanam selama 15 detik. Hari-hari berlalu dengan cepat. 6 bulan kemudian, ibu melahirkan aku. Namun sebelum aku genap 1 bulan, aku tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Setiap kali melihat jamur, aku merasa ingin melompat dan menabraknya. Melihat hal ini, orang tuaku membawaku ke berbagai rumah sakit. Namun tak ada yang bisa mengobati. Akhirnya, mereka memutuskan pulang ke kampung halaman untuk meminta bantuan kakek. Sebagai seorang tabib, kakek terkejut melihat kondisiku yang aneh. Cucu laki-lakiku memiliki 8 pilar kehidupan yang sangat baik. Kalaupun tidak menjadi naga atau burung phoenix, ia tidak seharusnya sakit seperti ini. Bagaimana bisa ia jatuh sakit begini? Sambil berbicara, kakek menghitung dengan jarinya. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis. Ia bertanya dengan tajam apakah orang tuaku telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya. Namun, ayah dan ibu hanyalah pegawai bank biasa. Mereka tidak bisa mengingat pernah menyinggung siapapun. Melihat situasi ini, kakek berhenti bertanya dan fokus untuk menyelamatkanku. "Cucu kesayanganku, tenanglah, selama kakek ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu." Setelah berkata demikian, kakek menempelkan sebuah jimat misterius di tubuhku. Kemudian, kakek berbalik dan berjalan menuju gunung kepala harimau. Namun, sekali pergi, ia menghilang selama 3 hari 3 malam. Saat kakek kembali lagi, seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Pakaiannya pun robek dan compang camping. Seolah-olah ia baru saja bertarung dengan seseorang. Namun, di dalam pelukannya, ada seekor anak kucing putih kecil. Begitu bertemu, kakek langsung menyuruh ibu mengeluarkan tanganku. Lalu, ia memegang anak kucing putih itu. Anak kucing itu kemudian menggigit punggung tanganku. Darah langsung mengalir dari luka yang terbuka. Melihat hal ini, ayah dan ibu panik ketakutan. Mereka buru-buru bertanya pada kakek apa yang sedang terjadi. Namun, dengan wajah lelah, kakek menjelaskan. Ini disebut persaudaraan darah. Mulai sekarang, kalian hanya perlu menjaga anak kucing putih ini di rumah. Biarkan ia makan dan tinggal bersama anak kalian, maka nyawanya bisa diselamatkan. Mendengar itu, ayah dan ibu mengamati anak kucing putih dengan saksama. Namun, mereka tidak melihat ada yang istimewa darinya. Mereka juga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan persaudaraan darah. Terlebih lagi, mengapa harus merawatnya di rumah? Hal ini membuat mereka bingung. Apakah kucing ini memiliki asal-usul khusus? Namun, kakek hanya tersenyum tenang. Kucing ini adalah roh harimau putih dari gunung. Ia dapat menangkal bencana dan menghindari malapetaka. Kucing ini menggigit anak kita untuk mengenali auranya. Nantinya, selama ia tinggal di rumah, anak kita tidak akan diganggu oleh roh jahat. Mendengar hal ini, ayah dan ibu langsung merasa sangat senang. Mereka segera mengulurkan tangan untuk menerima anak kucing putih itu. Mereka berkata bahwa mereka akan merawatnya dengan baik di rumah. Namun, yang mengejutkan, setelah kakek melepaskan anak kucing putih itu, ia justru membungkuk dengan penuh hormat dan bersujud 3 kali kepadanya. "Roh harimau putih, mulai sekarang, cucuku akan merepotkanmu." Mendengar itu, anak kucing putih mengeong beberapa kali kepada kakek. Seolah-olah ia mengiyakan. Namun, setiap kali ia mengeong, wajah kakek menjadi semakin pucat. Setelah 3 kali mengeong, tiba-tiba kakek terbatuk dan memuntahkan darah segar. Seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Melihat itu, ayah buru-buru menopang kakek. "Ayah, barusan masih baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu?" Namun, kakek hanya tersenyum lemah. "Memohon bantuan roh harimau putih. Jiwaku kini harus menuju ke alam baka. Jangan khawatir, ini adalah takdir keluarga kita." Mendengar itu, ayah dan ibu menjadi kebingungan. Mereka bertanya bagaimana cara menyelamatkannya. Namun, kakek hanya menggelengkan kepala. "Mungkin hidupku memang sudah sampai di sini. Dulu aku melarangmu belajar ilmu rahasia dariku. Karena aku hanya ingin kau hidup damai dan bahagia. Tapi ternyata bencana ini tetap menimpa cucuku. Buku ini, biarkan anak itu yang menyimpannya. Ia membawa kutukan, mungkin akan membutuhkannya." Setelah berkata demikian, kakek menatap gunung kepala harimau dengan tatapan sedih.
Setelah aku meninggal, bawa anak itu ke gunung. Dimanapun ia menangis, kuburkan aku di sana. Jangan pasang batu nisan, jangan nyalakan dupa. Tapi ingat baik-baik, anak ini memang istimewa. Tapi ia kehilangan keberuntungan dan umur panjang. Untungnya, dalam hal pernikahan, ia ditakdirkan menjadi menantu masuk rumah istri. Selama ada wanita yang cukup kuat melindunginya, ia bisa hidup sehat dan panjang umur. Namun, sebelum kakek bisa menyelesaikan kata-katanya, napasnya terhenti, dan ia kehilangan nyawanya. Melihat itu, anak kucing putih mengeong 3 kali dengan sedih, seolah-olah sedang mengantar kepergian kakek. Ayah dan ibu tahu bahwa kakek meninggal karena aku. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berduka. Mereka harus menjalankan wasiat kakek. Pertama-tama, mereka harus mengurus pemakamannya. Pada sore hari itu juga, mereka membawa aku dan memanggil penggali kubur untuk naik ke gunung. Tak lama setelah sampai di gunung, aku menangis di depan sebuah pohon pagoda besar. Ayah dan ibu memutuskan untuk menguburkan kakek di sana. Namun, para penggali kubur mengatakan bahwa tempat itu tidak baik. Mereka menyarankan agar lokasi dipindahkan. Tempat ini adalah tanah api yin yang sangat kuat. Jika benar-benar menguburkannya di sini, jiwanya akan terbakar oleh api bumi dan tidak akan bisa bereinkarnasi. Meskipun ayah dan ibu tidak mengerti banyak, mereka merasa itu terdengar sangat mistis. Namun, mereka lebih percaya pada kakek dan wasiatnya. Ditambah lagi, anak kucing putih yang mereka bawa pulang juga terus mengeong keras. Mereka pun bersikeras untuk tetap mengikuti wasiat kakek. Akhirnya, para penggali kubur tidak punya pilihan selain menurut. Setelah itu, ayah dan ibu mengundurkan diri dari pekerjaan di kota. Mereka membawa aku dan anak kucing putih itu kembali ke kampung halaman. Di samping tempat tidurku, mereka menyiapkan sarang kecil untuk kucing. Mereka merawatnya dengan baik dan menyediakannya makanan terbaik. Setiap malam, kucing itu tidur di sampingku. Dan benar saja, sejak saat itu, penyakitku tiba-tiba sembuh. Aku tidak pernah jatuh sakit lagi, bahkan flu biasa pun tidak. Namun, anak kucing putih itu tidak pernah tumbuh besar. Setiap hari ia terlihat lemas dan tidak bersemangat. Namun, ia selalu menempel padaku sepanjang waktu. Kemanapun aku pergi, ia selalu mengikutiku. Ayah dan ibu tahu bahwa anak kucing putih itu adalah roh harimau keluarga. Kakek telah memanggilnya kembali dengan nyawanya sendiri. Ia jelas bukan kucing biasa. Mereka juga mengingatkanku untuk tidak memperlakukannya seperti hewan peliharaan. Setiap kali bertemu dengannya, aku harus memanggilnya Kakak Bai. Ketika aku berusia 8 tahun, aku mulai memahami asal-usulku. Aku tahu bahwa di masa depan, aku harus menikahi seorang wanita kuat. Aku harus menjadi menantu yang masuk ke keluarga istri, dan aku sangat tidak suka itu. Jadi aku berkata kepada ayah dan ibu, aku tidak ingin menikah masuk ke keluarga istri. Aku juga tidak mau menjadi menantu tinggal di rumah mertua. Namun, sebelum aku selesai berbicara, anak kucing putih yang biasanya lembut dan suka menempel padaku, tiba-tiba mengeluarkan suara geraman marah. Bahkan, ia mencakar leherku dengan cakarnya yang kecil. Terutama saat malam, ia bahkan tidak membiarkanku tidur dengan tenang. Karena anak kucing putih itu adalah roh yang dipanggil kakek untuk melindungiku. Di rumah, ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ayah dan ibu pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Mereka hanya bisa menyuruhku tidur di kamar mereka untuk sementara, menunggu sampai anak kucing putih itu tidak marah lagi, lalu kembali ke kamarku sendiri. Namun, saat tengah malam, aku tiba-tiba merasakan suhu udara di sekitarku turun drastis. Li Changfeng, keluarlah, waktunya pergi. Meskipun suara itu terdengar asing, entah kenapa, setelah mendengarnya, aku justru duduk tegak dengan aneh. Tubuhku bergerak sendiri menuju keluar rumah. Saat aku sampai di pintu, mereka masing-masing memegang rantai besi hitam di tangan. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku dan berjalan ke arah mereka. Namun, tepat saat aku hampir mendekati mereka, suara kucing yang nyaring dan tajam tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. Aku yang masih dalam keadaan linglung langsung tersadar. Saat itu juga, aku melihat anak kucing putih yang tadi siang masih marah padaku. Tiba-tiba melesat keluar dari rumah dan berdiri di depanku. Ia menggeram dengan ganas ke arah dua sosok bayangan hitam dan putih itu. Melihat pemandangan itu, aku sangat ketakutan. Namun, tubuhku tetap tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa berdiri terpaku di tempat. Sementara itu, dua sosok asing tersebut tertawa dingin. Makhluk rendahan, ini sudah kedua kalinya kau menghalangi kami. Sambil berkata demikian, mereka langsung melangkah maju. Dalam sekejap, angin dingin bertiup kencang di seluruh halaman. Daun-daun kering berterbangan ke segala arah. Dari tubuh mereka, asap hitam mulai mengepul, bergerak cepat ke arahku dengan dahsyat. Namun, anak kucing putih itu tetap tidak mundur. Dengan tatapan penuh tekad, ia berdiri melindungiku. Ia terus mengeong dengan keras, seolah-olah memperingatkan kedua sosok hitam dan putih itu agar tidak mendekat. Namun, tak lama kemudian, ia memuntahkan darah segar ke tanah. Melihat itu, kedua sosok hitam dan putih tertegun. Mereka tampak sedikit terkejut. Setelah beberapa saat,
Salah satu dari mereka berkata dengan suara datar. Tidak kusangka kau rela mengorbankan kekuatanmu demi anak ini. Baiklah, kami akan memberi sedikit kehormatan kepada leluhurmu. 12 tahun lagi, kami akan kembali. Jika saat itu kau masih menghalangi kami, jangan salahkan kami yang tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah berkata demikian, dua sosok hitam dan putih itu berubah menjadi angin dingin dan menghilang. Saat aku membuka mata lagi, aku mendapati diriku terbaring di tempat tidur dengan baik-baik saja. Namun, di luar rumah, aku mendengar suara teriakan panik dari ibuku. Tidak, roh harimau putih dalam bahaya. Mendengar itu, aku segera berlari ke halaman tanpa sempat memakai sepatu. Di sana, aku melihat ibu sedang menggendong anak kucing putih itu. Ia tampak sekarat. Di tanah, ada genangan darah berwarna merah tua. Ayah juga bergegas keluar. Melihat pemandangan itu, wajahnya dipenuhi kepanikan. Mengapa roh harimau putih terbaring di halaman? Dan mengapa ia kehilangan begitu banyak darah? Melihat ayah dan ibu begitu panik, aku langsung teringat pada mimpi menyeramkan tadi malam. Aku pun menceritakan semua yang terjadi dalam mimpiku tanpa melewatkan satu detail pun. Setelah mendengarnya, wajah ayah dan ibu langsung berubah drastis. Mereka menatap anak kucing putih di hadapan mereka dengan penuh rasa haru. Chang Feng, pasti karena tadi malam kau tidak tidur di samping roh harimau putih. Itulah sebabnya Hei Bai Wuchang, dua penjaga kematian, kembali untuk mengambil jiwamu. Tapi kakak Bai mengorbankan nyawanya, dan berhasil menyelamatkanmu. Kau harus mengingat kebaikan dan jasanya sepanjang hidupmu. Di masa depan, kau harus mengikuti wasiat kakek sebelum meninggal. Kau harus menikahi seorang wanita dengan energi yang kuat sebagai pelindungmu. Jangan membuat kakak Bai marah lagi. Melihat anak kucing putih terluka begitu parah, aku tidak bisa menahan air mataku. Dengan tangan gemetar, aku mengelus kepalanya yang kecil. Kakak Bai, maafkan aku. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Saat tanganku kembali menyentuh tubuh anak kucing putih itu, ia mengeong dengan lembut 2 kali, penuh kasih sayang. Ia menggosokkan kepalanya ke tanganku, seolah-olah menerima permintaan maafku. Sejak saat itu, keluarga kami semakin menghormati anak kucing putih itu. Setiap hari, kami memberinya makanan terbaik, dan tidak ada lagi kejadian aneh atau gangguan roh jahat di sekitarku. Semuanya berjalan lancar hingga aku berusia 18 tahun. Buku kuno yang ditinggalkan kakek, sesekali aku membukanya untuk membaca. Namun, selama bertahun-tahun ini, anak kucing putih itu selalu menunjukkan ketidaksukaannya jika aku dekat dengan perempuan lain. Setiap kali aku menelepon teman perempuan, ia selalu mengeong terus-menerus di sampingku, bahkan terkadang menggigitku dengan marah. Kini, waktu yang dijanjikan oleh Hei Bai Wuchang, batas waktu 12 tahun hampir tiba. Belum lagi menemukan wanita dengan energi kuat. Bahkan aku masih belum punya pacar. Orang tuaku sangat panik, seperti semut di atas wajan panas. Mereka menelepon para mak comblang dari desa sekitar setiap hari. Bahkan mereka menyebarkan kabar bahwa selama pihak perempuan memiliki energi kuat, dan bersedia menerimaku sebagai menantu masuk rumah istri. Mereka tidak peduli apakah dia cantik atau jelek. Bahkan jika memiliki cacat tubuh, mereka rela memberi mas kawin sebesar 880.000 yuan. Karena hal ini, aku jadi bahan tertawaan di desa. Anak-anak lain selalu menghindari pernikahan menantu masuk rumah istri. Keluargaku bukan hanya ingin menikah masuk ke rumah istri, tapi bahkan rela membayar untuk itu. Hingga suatu malam, anak kucing putih tiba-tiba menghilang entah kemana. Saat aku berkeliling rumah mencarinya dan memanggil kakak Bai berulang kali, tiba-tiba mak comblang dari desa sebelah, Bibi Zhang, datang dengan wajah berseri-seri. Ibu Chang Feng, ada kabar baik. Kalian menyuruhku mencari seorang gadis dengan energi kuat. Aku sudah menemukannya. Mendengar itu, wajah ibuku langsung berseri-seri penuh harapan. Bibi Zhang, benarkah? Gadis dari keluarga mana? Bibi Zhang tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Dengar baik-baik, gadis ini berasal dari keluarga Wang di desa sebelah. Dulu dia teman sekelas Chang Feng. Kemudian, dia mengeluarkan foto gadis itu. Dia juga mengatakan bahwa kali ini pihak perempuan yang lebih dulu menghubungi mereka. Keluarganya memang sedang mencari seorang menantu masuk rumah istri dengan energi yang cocok. Ibuku sangat senang melihat gadis itu tampak sopan dan anggun. Ia langsung tersenyum bahagia. Kalau perjodohan ini berhasil, aku pasti akan memberimu angpau besar, Bibi Zhang. Namun, saat aku melihat foto itu, aku tidak bisa menahan rasa aneh. Gadis dalam foto itu memang teman sekelasku, Wang Chunyan dari desa sebelah. Tapi aku ingat dengan jelas. Beberapa hari yang lalu di grup alumni SMP kami, ada yang bilang dia mengalami kecelakaan. Katanya, dia terluka parah dan dirawat di ICU. Bagaimana mungkin hanya dalam beberapa hari dia sudah sembuh dan mencari pasangan? Mendengar pertanyaanku, Bibi Zhang menggeleng. Aku tidak pernah mendengar kabar itu. Menurutku, dia tampak baik-baik saja. Hanya saja kulitnya agak pucat. Mungkin dia sedikit anemia. Tapi masih lebih baik daripada gadis lain yang cacat, bukan? Setelah berkata demikian, Bibi Zhang buru-buru menyuruhku berganti pakaian. Ayo, jangan banyak berpikir. Kita langsung pergi ke rumah gadis itu sekarang.
Kalau dia juga setuju, maka malam ini kita bisa langsung menentukan tanggal pernikahan. Mendengar itu, aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan kecelakaan itu. Lagi pula, aku juga tidak terlalu memperhatikan berita di grup alumni waktu itu. Aku berpikir mungkin itu hanya rumor belaka. Lalu, aku mengangguk dan menyetujui perjodohan ini. Aku pun berbalik masuk ke dalam rumah untuk bersiap. 3 menit kemudian, aku membawa sebotol maotai yang sudah disiapkan ayahku. Lalu naik ke mobil Bibi Zhang menuju rumah keluarga Wang. Sepanjang perjalanan, Bibi Zhang terus menceritakan tentang pihak perempuan. Katanya, dia adalah seorang eksekutif di perusahaan besar di kota. Dia punya mobil dan rumah sendiri. Kondisi keluarganya juga sangat baik. Alasan dia kembali ke desa untuk mencari pasangan adalah karena dia ingin menikah dengan pria jujur dan bertanggung jawab. Dia sedang mencari seorang suami masuk rumah istri. Bibi Zhang menekankan bahwa aku harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Aku hanya mengangguk dengan ekspresi puas seolah menyetujuinya. Tapi dalam hati, aku sangat paham. Yang disebut pria jujur dan bertanggung jawab itu, sebenarnya hanyalah istilah lain, untuk mencari pria baik yang bisa dimanfaatkan. Tapi aku tidak peduli, dia butuh seseorang untuk jadi suaminya. Aku butuh seseorang untuk menyelamatkan nyawaku. Jika pernikahan ini berhasil, maka ini hanyalah hubungan bisnis. Sebuah rumah bergaya barat 3 lantai. Dari kejauhan, 2 jendela besar dan dinding keramik putihnya, terlihat seperti wajah pucat besar dengan 2 mata menatap tajam. Pemandangan itu tampak sangat menyeramkan. Setelah turun dari mobil, Bibi Zhang menyuruhku merapikan pakaian. Kemudian, dia mengetuk pintu. Dia mengetuknya beberapa kali berturut-turut. Seorang pria parubaya akhirnya mengintip dari dalam rumah. Malam-malam begini, siapa yang datang? Aku akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Dia memiliki lingkaran hitam tebal di bawah matanya dan tampak sangat lelah. Melihat itu, Bibi Zhang menunjuk ke arahku. Ayah Cunyan, aku, Zhang Daji, aku sudah membawa calon menantumu. Ayah Wang menatapku dan bertanya pada Bibi Zhang, apakah perhitungan 8 karakternya cocok? Bibi Zhang tersenyum dan menjawab dengan penuh keyakinan. Tentu saja cocok, lagi pula. Bukan hanya Chang Feng bersedia menikah masuk ke keluarga ini. Dia juga membawa hadiah pernikahan besar. Mendengar itu, mata ayah Wang langsung melebar. Wajahnya yang sebelumnya tampak letih tiba-tiba berubah menjadi penuh kegembiraan. Dengan cepat, dia membuka pintu lebar-lebar. Menantu yang baik, ayo, silakan masuk. Namun, saat melihat ayah Wang, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan karena perubahan sikapnya yang tiba-tiba, tapi karena dia memberiku perasaan yang aneh. Bibi Zhang melihat aku masih ragu. Dia langsung menarik lenganku dan membawaku masuk ke dalam rumah keluarga Wang. Namun, begitu melewati pintu, aku langsung mencium bau dupa dan kertas sembahyang yang sangat kuat. Seolah tempat ini baru saja digunakan untuk upacara persembahan. Yang lebih aneh, ada 7 pohon willow ditanam di halaman rumah. Pohon-pohon itu ditanam dalam formasi berbentuk huruf C menghadap ke pintu utama. Aku teringat sebuah catatan dalam buku tua peninggalan kakek. Di dalamnya, ada penjelasan khusus tentang formasi pohon seperti ini. Sepertinya ini disebut sebagai formasi 7 pohon pemanggil roh. Formasi ini memang dikhususkan untuk ritual pemanggilan arwah. Biasanya, formasi seperti ini hanya dipasang di pemakaman atau tempat peristirahatan terakhir para leluhur. Tapi kenapa rumah keluarga Wang, yang seharusnya rumah tinggal, malah memiliki formasi 7 pohon roh? Apakah mereka sengaja mengubah rumah ini menjadi tempat tinggal bagi roh? Memikirkan hal ini, bulu kudukku langsung berdiri. Perjodohan ini sepertinya bukan hanya sekadar mencari menantu biasa. Mungkin keluarga Wang punya maksud lain. Namun, aku hanya datang untuk perjodohan. Selama aku bisa bertahan dan tetap hidup, aku tidak peduli. Bahkan jika keluarga Wang melakukan hal keji sekalipun. Maka, aku pun menenangkan diri dan masuk ke dalam rumah bersama Bibi Zhang. Aku harus melihat situasi dulu sebelum mengambil keputusan. Namun, begitu masuk ke dalam, aku langsung merasakan hawa dingin menusuk tulang. Rumah ini dipenuhi aura suram, sama sekali tidak cocok untuk dihuni manusia. Di tengah ruangan utama yang remang-remang, ada altar pemujaan. Namun, patung di atasnya ditutupi dengan kain merah. Aku sama sekali tidak tahu siapa yang mereka sembah di dalamnya. Di sampingku, Bibi Zhang juga mulai gemetar kedinginan. Ayah Cunyan, mengapa rumah ini tidak menyalakan lampu? Mendengar itu, Ayah Wang hanya tersenyum canggung. Sekering di rumah rusak, belum sempat diperbaiki, jadi kami hanya menyalakan lilin. Sambil berbicara, dia kembali memastikan kecocokan perhitungan 8 karakternya dengan Bibi Zhang. Bibi Zhang tersenyum lebar dan menjawab, perhitungannya benar-benar cocok dengan keluarga kalian. Lihatlah, Chang Feng bahkan membawakan sebotol arak untukmu. Betapa berbakti anak ini. Jika pernikahan ini berhasil, keluargamu pasti akan hidup nyaman di masa depan. Mendengar jawaban yang memuaskan, Ayah Wang menatapku dengan penuh semangat. Chang Feng, kondisimu sangat cocok dengan kriteria pasangan anak perempuanku. Aku rasa pernikahan ini bisa terwujud.
Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berteriak ke dalam rumah. Ibu Cunyan, bawa Cunyan keluar untuk bertemu calon suaminya. Begitu dia selesai berbicara, suara langkah kaki terdengar dari dalam ruangan. Dua sosok perlahan muncul dari dalam. Meskipun pencahayaannya sangat buruk, namun, cara mereka berjalan tampak sangat aneh. Yang berjalan di depan adalah seorang wanita parubaya. Di belakangnya ada seorang gadis muda dengan tubuh yang sangat proporsional. Namun, kulit mereka sangat pucat, seolah tidak memiliki darah sama sekali. Aku menyipitkan mata dan mengamatinya dengan saksama. Dan hanya dengan satu tatapan, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Karena dalam buku peninggalan kakek, ada sebuah teknik bernama melihat aura, yang dapat digunakan untuk mengenali kondisi alam. Teknik ini juga bisa digunakan untuk melihat keberuntungan seseorang. Orang dengan keberuntungan rendah memiliki tatapan yang tidak fokus. Awan hitam menggantung di atas kepalanya, dan wajahnya tampak muram. Sebaliknya, orang dengan keberuntungan tinggi memiliki tatapan yang tajam seperti obor. Dahi mereka bersinar, wajah mereka tampak sehat dengan semburat kemerahan. Namun, ada satu kondisi lain, kulit yang pucat tanpa warna dan tatapan kosong. Di bagian dagu mereka, terlihat garis samar berwarna hitam. Garis ini disebut garis orang mati, dan di wajah ibu dan anak perempuan keluarga Wang, mereka berdua memiliki garis hitam yang sama. Ditambah lagi, seluruh rumah ini dipenuhi dengan aura jahat. Aku bisa memastikan bahwa mereka bukan manusia hidup. Mereka adalah mayat hidup yang bisa berbicara. Pasti ayah Wang telah memelihara roh di rumah ini. Menyadari hal itu, aku langsung merasa panik. Telapak tanganku mulai berkeringat dingin. Namun, aku tidak berani menunjukkan ketakutanku di wajah. Aku hanya bisa diam-diam berpikir cara untuk melarikan diri. Ayah Wang tampaknya menyadari perubahan dalam tatapanku. Dia segera tersenyum dan mencoba menjelaskan. Ibunya dan Cunyan beberapa hari yang lalu terkilir kakinya. Setelah berkata demikian, dia langsung membuka laci di bawah altar. Dari dalamnya, dia mengeluarkan sebuah surat pernikahan. Istriku, Cunyan, ini Li Changfeng, anak muda ini tampan. Kondisinya sangat cocok dengan Cunyan kita. Kalian pikir bagaimana? Ibu Cunyan menatapku dengan mata membelalak seperti lonceng tembaga. Bola matanya tampak hampir melompat keluar. Di bawah cahaya lilin yang berkelip-kelip, pemandangan ini terlihat sangat menakutkan. Namun, hanya dalam sekejap, dia langsung berbalik dan mengangguk ke arah ayah Wang. Di sampingnya, Wang Cunyan juga mendorong kacamatanya. Lalu, dengan nada datar, dia berkata, bisa. Suaranya sangat pelan, tanpa emosi sedikit pun. Aku memperhatikannya dengan seksama, meskipun dia berusaha menyembunyikannya dengan baik, dan sesekali masih mendorong kacamatanya. Namun sepanjang waktu, dia sama sekali tidak berkedip, dan setelah mendapatkan persetujuan istri dan anaknya, ayah Wang tersenyum lebar sambil memegang surat pernikahan. Changfeng, istriku dan putriku merasa kau sangat cocok. Jika kau juga merasa cocok, tanda tangani saja. Dengan begitu, pernikahan kalian akan resmi ditetapkan. Mendengar itu, aku menatap surat pernikahan yang bertuliskan huruf merah darah. Di dalam hatiku, aku merasa panik luar biasa. Keluarga Wang ini jelas merupakan sarang hantu. Jika aku benar-benar mengangguk setuju, dan menandatangani surat pernikahan ini, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku akan mati. Aku harus menolak dan segera pergi dari sini. Jadi, aku mengusulkan bahwa pernikahan adalah keputusan besar dalam hidup. Aku harus pulang dan mendiskusikannya dengan orang tuaku terlebih dahulu. Aku berbicara dengan sikap rendah hati dan tidak menolak langsung. Bagaimanapun, mereka bukan manusia. Jika aku membuat mereka marah, aku bisa dalam bahaya besar. Setelah berkata demikian, aku berdiri dan bersiap untuk pergi dari tempat mengerikan ini. Namun, pada saat itu, dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi semakin dingin dan suram. Ayah Wang menahan amarahnya dan menoleh ke arahku. Angin telah menutup pintu. Sepertinya ini adalah takdir antara kau dan Cunyan. Mendengar itu, jantungku berdebar lebih kencang. Maksudnya apa? Kalau aku tidak menandatangani, aku tidak bisa pergi. Namun, ayah Wang tidak menjawab. Dia hanya dengan tenang menoleh ke arah Wang Cunyan. Changfeng, kecocokan 8 karaktermu dengan putriku sangat sempurna. Selain itu, kondisi putriku juga sangat baik. Apalagi yang masih kau pertimbangkan? Selama kau bersedia menjadi menantu keluarga Wang, aku akan langsung memberikan kalian sebuah mobil mewah. Lagi pula, ini hanya sekedar menandatangani surat pernikahan. Tanda tangani saja, agar kami sebagai orang tua merasa lebih tenang. Begitu dia selesai berbicara, ayah Wang langsung mencengkeram pergelangan tanganku. Tatapan matanya, yang dipenuhi garis-garis merah darah, menatap lurus ke arahku. Aku merasa seperti pergelanganku dijepit oleh tang gemuk yang kuat. Selain itu, tangannya sangat dingin. Aku mencoba melepaskan diri, tapi sia-sia. Sebaliknya, dengan senyum lebar, ayah Wang malah menyeretku kembali ke sofa. Pada saat yang sama, aku tiba-tiba merasakan pusing yang luar biasa. Tubuhku langsung kehilangan tenaga, bahkan ada perasaan seperti melayang. Saat itu, Wang Cunyan yang duduk di samping,
Dengan malu-malu berbisik pelan, aku merasa cocok denganmu. Kalau kau menandatanganinya, kau akan jadi tunanganku. Malam ini kau bisa menginap di rumahku. Kita bisa lebih mengenal satu sama lain secara mendalam. Setelah mengatakan itu, Wang Chunyan mengangkat kepalanya. Dengan tatapan yang sejak awal tidak pernah berkedip, dia menatapku tajam. Pada saat itu, tubuhku kehilangan kendali. Tanganku dengan sendirinya meraih pena di atas meja. Di samping, Bibi Zhang pun ikut membujuk. Iya, Chang Feng, Chunyan gadis yang begitu baik. Jangan sampai kau melewatkannya. Tanda tangani saja. Mendengar perkataan mereka, napasku semakin memburu. Kepalaku terasa berat dan kabur. Namun, masih ada sedikit kesadaran dalam hatiku yang mengatakan bahwa aku tidak boleh menandatangani ini. Namun, ketika aku mencoba menarik kembali tanganku yang memegang pena, aku sama sekali tidak bisa bergerak. Akibatnya, tanganku gemetar dan tanpa sadar menuliskan huruf Li. Saat itu, hatiku langsung tenggelam dalam kepanikan. Aku merasa seakan tidak ada jalan keluar. Aku tidak bisa meminta bantuan siapapun. Melihat aku hampir menyelesaikan huruf terakhir dari namaku, ketiga anggota keluarga Wang tampak yakin bahwa rencana mereka akan berhasil. Namun, tiba-tiba terdengar suara kucing mengeong dari luar rumah. Suara itu seperti menyiramkan air dingin ke kepalaku. Dalam sekejap, pikiranku menjadi jernih. Tubuhku kembali bisa bergerak. Aku tahu pasti ini adalah kucing putih kecil di rumahku. Sang pelindung keluargaku, yang datang mencariku. Tiba-tiba, keberanianku kembali muncul. Aku tidak lagi takut untuk berkonflik dengan keluarga Wang. Aku langsung berdiri dan mendorong keras. Wang Chunyan yang menghalangi jalanku. Sialan, pernikahan apa ini? Setelah berkata demikian, aku mengangkat pena di tanganku, dan menusukkannya ke kepalanya dengan sekuat tenaga. Karena kejadian itu berlangsung begitu tiba-tiba, Wang Chunyan sama sekali tidak sempat menghindar. Kemudian, terdengar suara prak, yang keras. Bola matanya langsung meledak, darah hitam pekat yang berbau busuk muncrat kemana-mana. Dia menutupi matanya sambil terjatuh ke tanah, merintih kesakitan. Melihat itu, ayah Wang segera bergegas memeriksa luka putrinya. Aku tidak peduli lagi, langsung berbalik dan berlari keluar rumah. Aku bahkan tidak memikirkan Bibi Zhang yang membawaku ke sini. Namun, saat aku mencapai pintu depan, aku mendapati pintunya tidak bisa dibuka, sementara di belakangku, Bibi Zhang masih seperti kehilangan jiwanya. Pada saat itu, ayah Wang telah membantu Wang Chunyan bangkit. Tatapan matanya yang merah darah menatapku dengan penuh kebencian. Anak muda, kau sudah ditakdirkan menjadi menantu keluarga Wang. Kau tidak akan kemana-mana. Begitu dia selesai berbicara, Ibu Chunyan langsung berdiri di ujung kakinya, mengangkat kedua tangannya dengan wajah penuh amarah. Kau milik putriku, kau tidak akan bisa pergi kemanapun. Melihat ini, aku ketakutan hingga tubuhku basah oleh keringat dingin. Dengan panik, aku kembali mencoba menarik pintu. Namun, pintunya seperti dilas mati, tidak bisa digerakkan sedikit pun. Saat Ibu Chunyan hampir menerkamku, tepat di detik terakhir, tiba-tiba, suara kucing melengking terdengar lagi dari luar rumah. Mereka semua menutupi telinga mereka dan menjerit kesakitan. Tepat ketika suara panjang kucing itu berakhir, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba bisa aku tarik dengan mudah. Aku tidak berpikir panjang. Dengan cepat, aku menerobos keluar dari rumah. Saat itu, di luar rumah dipenuhi kabut hitam dengan angin dingin yang berhembus liar. Cabang dari 7 pohon willow berayun kencang karena tertiup angin. Seolah-olah tangan raksasa yang mengerikan mencoba meraihku. Namun, mereka tampak ketakutan terhadap sosok kecil. Seekor kucing putih yang berdiri di depan gerbang. Begitu melihatku, kucing putih itu mengeluarkan 2 suara meongan yang tajam, seolah memberi isyarat agar aku segera pergi. Mendengar itu, aku mengangguk pada kucing putih kecil itu. Saat melihat mobil Bibi Zhang masih dalam keadaan menyala dengan kunci di dalamnya, aku langsung berencana menggunakan mobil itu untuk kabur. Namun, tiba-tiba kucing putih itu menggigit ujung celanaku, dan menarikku ke belakang dengan sekuat tenaga, seolah tidak mengizinkanku menggunakan mobil itu. Melihat hal itu, aku bertanya dengan bingung, "Kakak putih, aku tidak boleh menggunakan mobil ini?" Kucing putih itu dengan cerdas mengangguk. Kemudian, ia langsung berlari cepat ke arah timur. Sambil berlari, ia sesekali menoleh ke arahku dan mengeong, memberi isyarat agar aku mengikutinya. Aku segera menyadari bahwa ia sedang menuntunku ke tempat aman. Tanpa ragu, aku meninggalkan mobil Bibi Zhang, dan mengikuti langkah kucing putih itu dengan berlari. Setelah berlari beberapa ratus meter, aku secara refleks menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, aku melihat pemandangan yang sangat mengejutkan.